guys, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Iswahyudi. Pertanyaan yang pertama, langsung saja kita buka. Tadi sudah aku siapkan beberapa pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama yaitu, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contohnya. Satu adalah faktor kurangnya penguasaan kosakata. Yang kedua, kurangnya minat baca masyarakat siswa. Yang ketiga, kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ini contohnya, contoh yang sangat familiar di antara kita. Aku ambil dari lingkungan kita sekitar ya. Kata apotek itu adalah penulisan ejaan yang salah. Yang benar yaitu adalah apotek. Yang kedua yaitu mie. Penulisan mie tidak menggunakan huruf E. Yang benar adalah mie tanpa huruf E ya. Yang ketiga yaitu sup. Yang benar adalah sop. Yang kedua, langsung saja, bagaimana langkah membedakan antara kutipan langsung dan tidak langsung? Jelaskan antara contohnya. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Artinya merupakan kutipan yang mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Yang kedua, kutipan langsung merupakan mengutip sesuai dengan sumber aslinya, artinya kalimat-kalimat tidak ada yang diubah. Contoh kutipan langsung. Ayah menyuruhku, antarkan surat ini ke kantor bapak. Yang kedua, silakan masuk, kata Pak Guru pada Husain. Yang ketiga, Kak, kau disuruh ibu, kata Heni, disuruh makan. Contoh kutipan tak langsung. Yang pertama, ayah menyuruhku untuk mengantarkan surat ini ke kantornya. Yang kedua, Pak Guru menyilahkan Husain untuk masuk. Yang ketiga, Heni berkata pada kakaknya bahwa ia dipanggil ibu untuk makan. Nomor 3, apa perbedaan biografi dan bibliografi? Jelaskan serta contohnya. Yang ketiga, biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis secara lengkap dari lahir sampai meninggal. Contohnya, penulisan biografi pahlawan. Yang kedua yaitu bibliografi. Bibliografi adalah daftar pustaka. Seperti contoh, pada akhir buku terdapat daftar pustaka menunjukkan tahun terbit, kota terbit, meliputi judul dan pengarang. Yang keempat yaitu, apa perbedaan antara pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menggantikan pergantian waktu? Jelaskan berdasarkan kalimatnya. Yang keempat yaitu, kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh, berapa jam kita akan memasak kue ini, atau berapa jam kita akan sampai ke tempat ini, itu menggunakan kata jam. Sedangkan kata pukul digunakan untuk menunjukkan pada saat waktu di mana peristiwa itu terjadi. Contoh, pada tanggal sekian pukul 14.00 WIB terjadi hujan deras di sekitar DKI Jakarta, misalnya seperti itu. Yang kelima yaitu, berdasarkan bahasa hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan dan apa kalimat kaitannya bunyi bermakna dan penggunaan bahasa. Pengguna bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terjadi bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut dengan fon atau fonem. Contoh, bunyi luar
bersin, batuk, dan sebagainya. Yang kedua, bunyi bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna, namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukan bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan tidak bermakna bukanlah bahasa. Yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan beserta 5 contoh kesalahannya. Penggunaan tanda baca kesalahan kedua yang sering terjadi adalah penggunaan tanda baca koma, yaitu menulis kata serapan bahasa asing menggunakan huruf kapital, sering lupa menggunakan huruf besar setelah koma. Yang ketujuh yaitu apa perbedaan antara tanda titik dua dengan titik koma. Oke, saya jelaskan sedikit. Titik dua digunakan untuk setelah kalimat berikut ini, titik dua, seperti ini contohnya. Jika membeli buah apel, pisang, salak, dan durian. Hanya ada 2 kemungkinan dalam menjawab soal ujian, benar atau salah. Jadwal kerja hari ini meliputi titik 2, itu yang baru dinamakan titik 2. Penempatannya jika sudah untuk menjabarkan sesuatu. Yang kedua yaitu titik koma. Karena titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik 2, anak-anak masih membaca buku. Yang kedelapan yaitu jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Penulisan kalimat miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku atau sebuah kalimat. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf atau kata dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, huruf miring dapat digunakan untuk menuliskan daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah. Yang keempat, huruf miring digunakan untuk memberi perbedaan atau penanda dalam kalimat. Yang kelima, huruf miring digunakan menuliskan alamat website atau sebuah link dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Nugget adalah salah satu jenis makanan fast food yang digemari semua kalangan di lingkungan. Semua kalangan, maaf ini salah tulisan. Yang kedua, di lingkungan rumah sakit tersebut dilarang merokok. Yang ketiga, kitab Sutasoma yang Sutasoma kerangka Empu Tantula dijadikan sebagai moto negara. Yang keempat, Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, untuk mencari berbagai informasi yang sudah ada yang mudah dan cepat, Anda dapat mencari kamus pintar yaitu www.google.com. Yang kesembilan, jelaskan bentuk penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut beserta pembenarannya. Oke, kali ini sudah saya buat tabel penulisan konsonan yang benar dan salah. Yang pertama, izin. Yang benar adalah izin. Yang kedua, zat. Yang benar adalah zat. Yang ketiga, zalim. Yang benar adalah zalim. Terus yang kedua adalah kesalahan penulisan vokal. Yang pertama, telur. Yang benar itu adalah telur ya, bukan telur. Yang kedua, grosir. Ini kayak orang Jawa banget, pakainya grosir. Yang benar itu adalah grosir. Yang kelima yaitu banjir. Yang benar adalah banjir. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.